Nah, kok. Break. Siap. Bentar. Siap Kang Ustaz. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pagi ini kembali Allah pertemukan kita di Zoom meeting dalam program kajian rutin Dunrat Dunia Akhirat. Dan tentu berbagai komunitas yang sudah dan senantiasa bergabung di kajian rutin ini. Ada PLVO-nya, ada KCM, Komunitas Cinta Masjid, ada bergerak tentu di dalam Dunrat itu ya. Juga Alhamdulillah selamat bergabung untuk Ibu Vini ya dari Tahfidzpreneur, dari An-Nur. Juga kemarin saya dapat kabar juga Teh Aar mau bergabung juga ya. Jamaah baru nih ya, Masya Allah. Selamat bergabung, mudah-mudahan kebersamaan demi kebersamaan yang senantiasa kita lakukan di kajian Zoom meeting Dunrat ini, Allah ridho dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memasuki jannahnya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan menuju ilmu, thalabul ilmi, menuntut ilmu, meraih ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka baginya Allah akan mudahkan jalannya untuk ke surganya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang ingin sukses di dunia, berhasil di dunia, dapat kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah kita memiliki ilmu, harus berilmu. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka haruslah dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, dunia akhirat kita mengharapkan kebahagiaan, dunia akhirat kita mengharapkan kesuksesan, dunia akhirat kita mengharapkan keberhasilan, fa'alaihi bil ilmi, maka haruslah dengan ilmu. Nah, kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insya Allah kita akan sharing berbagi ilmu di kesempatan pagi ini. Tema yang sudah di-share adalah tentang hakikat kebaikan. Saya tadi sampaikan di grup, saya minta baca surat Al-Baqarah ayat 177 karena ini adalah inti dari materi yang akan kita ungkapkan. Memang cukup panjang kalau kita bahas mengenai hakikat kebaikan. Di kesempatan kali ini kita coba ringkas ya dari apa yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 177. Ayatnya sudah dibaca, kita coba perhatikan terjemahnya dulu ya. Al-Baqarah 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dari ayat yang tadi sudah dibaca. Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta.
dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Nah, kalau kita lihat di awal ayat ini, 177, ada kata laisa. Laisa. Kata laisa dalam Al-Baqarah 177 ini maknanya, teman-teman yang Allah muliakan, adalah nama bagi segala sesuatu yang mengandung kebaikan. Segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai proses iman kepada Allah, kesolehan amal, dan keutamaan akhlak. Dalam salah satu hadis dari Nawas bin Sam'an, ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-birru dan al-ithmu. Apa sih al-birru itu? Apa sih al-ithmu itu? Rasulullah SAW menjawab, yang disebut dengan al-birru, ya, kebaikan, kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi al-bir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan al-ithmu adalah apa saja yang tersirat dalam hatimu sebagai dosa, ithmu teh sebagai dosa, yang tersirat dalam hatimu sebagai dosa, yang kamu tidak ingin sesuatu itu diketahui oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kalau yang namanya dosa itu, kata Rasulullah SAW adalah apa saja yang tersirat dalam hati sebagai dosa, dan ketika kita melakukan perbuatan al-ithmu, dosa, kita nggak mau orang lain mengetahui. Kita tak mau kemudian manusia tahu terhadap perbuatan tersebut, perbuatan dosa tersebut. Itulah makna dari al-ithmu dan al-birru, ya. Nah, kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita lihat dari asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 177 ini, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar yang bersumber dari Qatadah, kaum Yahudi menganggap yang baik itu adalah sholat menghadap ke arah barat, yaitu maghrib. Dan kaum Nasrani menganggap yang baik itu menghadap ke arah timur, masyrik. Maka turunlah ayat 177 surat Al-Baqarah untuk menjelaskan hakikat kebaikan. Senada dengan riwayat tersebut, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sumber dari Abil Aliyah, sedangkan dalam riwayat At-Tabari dan Ibnu Mundir yang bersumber dari Qatadah dijelaskan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan datangnya seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-birru, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian Rasulullah SAW memanggil lelaki tersebut dan membacakannya. Peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkannya sholat. Kala itu, jika seseorang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian ia meninggal dunia setelah dia bersyahadat tersebut, dalam keadaan iman tentu wafatnya, maka besar harapan ia mendapatkan kebaikan di akhirat. Sedangkan kaum Yahudi menganggap yang baik itu adalah apabila sholat menghadap ke barat, dan kaum Nasrani menganggap kebaikan itu jika sholat menghadap ke timur. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, cukup panjang memang penjelasan pembahasan di Al-Baqarah 177. Kita coba ringkas saja ya. Jadi hakikat kebaikan itu apa? Menghadapkan wajah ke timur dan ke barat semata-mata tidak akan bisa menggantikan hakikat yang mendalam ini, kawan-kawan. Baik menghadap ke kiblat manapun juga tidak dapat digantikan oleh salam ke kiri dan ke kanan dalam sholat, atau oleh semua gerakan lahiriah yang dilakukan oleh manusia dalam pelbagai syiar. Maka hakikat kebaikan itu adalah walakinnal birra
man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Hakikat kebaikan yang pertama adalah iman. Ya, hakikat kebaikan yang pertama adalah iman. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada malaikat-malaikat, wal kitabi, kitab-kitab, wan nabiyyin, dan nabi-nabi. Inilah pondasi keimanan, sahabat ya. Akar tauhid, akidah, kebaikan seseorang itu ternilai dari keimanan yang melahirkan amal soleh, bukan keimanan yang tidak mampu menegakkan ataupun menggerakkan kehidupan. Jadi iman itu tentu mesti harus disertai dengan amal soleh. Dan ketika keimanan ternyata tidak mampu menggerakkan kehidupan, patut ditanyakan ya. Iman kepada Allah adalah titik perubahan dalam kehidupan manusia. Allah itu adalah al-ma'bud. Al-ma'bud yakni hanya kepada Allah manusia menghambakan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah, hanya, nah, perhatikan ya, hanya kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, oleh karena itu seorang manusia yang berakidah Islam memiliki beban tugas untuk melaksanakan tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah, yakni membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia ila ibadatillah, kepada menyembah Allah semata. Manusia berakidah adalah manusia yang akan memiliki ketentraman hidup. Manusia yang berakidah adalah manusia yang akan mendapatkan serta memiliki kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan bebas dari penghambaan kepada sesama. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin meraih ketenangan hidup, kalau kita ingin meraih kesejahteraan, kedamaian, kehidupan, maka ternyata kuncinya adalah jadilah manusia-manusia yang berakidah. Manusia yang berakidah, sekali lagi, adalah manusia yang akan memiliki ketentraman hidup. Manusia yang berakidah adalah manusia yang akan memiliki kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan bebas dari penghambaan kepada sesama manusia. Dan kita hanya memiliki penghambaan mutlak kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi melainkan Allah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dan tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Allah lah yang hanya ditaati segala perintahnya. Allah lah yang segala larangan-larangannya dijauhinya. Ya, takwa itu kan kata para ulama, takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Catat, takwa itu bukan hanya ketika posisi kita sedang berada di tengah-tengah manusia. Takwa itu bukan hanya saat kita berada dalam kondisi ramai saja. Tapi takwa itu sirron, dalam keadaan kita sendirinya, menuju ngekos, lagi dikontrakan. Aduh, itu hakotukoti itu harus benar-benar ada pada diri kita ya. Sebenar-benarnya takwa itu, sekali lagi kata para ulama, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sendirian. Nggak ada yang ngelihat kita kan? Ya, lagi sendirian, apalagi yang lagi ataupun hendak safar mungkin ya, di hotel sendirian, di kamar sendirian ya. Yang masih jomblo nih banyak kan? Di sini statusnya pada jomblo ya. Jadi yang lagi sendirian di kosan, di kontrakan, itu benar-benar kalau hak kotokotinya mantap, keren.
Kalau lagi banyakan mahnya walaniyah, aduh, insya Allah takwa itu akan terbawa dan kita berupaya untuk menjadi takwa, menjadi hamba yang bertakwa. Tapi begitu selesai kajian, begitu selesai pengajian, nah ini nih, apakah ketakwaan itu mampu senantiasa terbawa tetap dalam kondisi kita sendirian atau tidak. Nah, kawan-kawan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sangat jelas apa yang diuraikan oleh Syekh Sayyid Sa'id As-Sayyid Abdul Ghani dalam Al-Aqidatus Shofiyah lil Fiqatin Najiyah, bahwa akidah Islam itu bertujuan pertama mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kalau orang yang berakidah Islam, maka tujuannya jelas, niatannya adalah hanya ibadah kepada Allah. Nah, apa itu niat? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah maksud segala sesuatu yang disertai dengan perbuatan dan tempat niat itu dalam hati. Ketika seorang jamaah ya hendak melaksanakan, ada keinginan, kemauan, cita-cita untuk melaksanakan ibadah umroh, kalau niatnya benar mah muqtaranan bi fi'lihi, dia harus disertai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Ya daftar atuh, ya. Tak cukup hanya sekedar angan-angan, cita-cita hungkul ya. Karena niat itu definisinya qasdu syai'i, ya, bermaksud melakukan sesuatu muqtaranan bi fi'lihi, yang disertai dengan perbuatan. Daftar biaya umrohnya gitu ya. Berarti itu niatnya udah benar. Pemahaluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah dalam hati. Kemudian disebutkan mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sering kita membaca ya surat Al-An'am 162 ya kalau nggak salah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Maka dari itu mari kita sama-sama luruskan niat kita ya, benarkan niat kita ketika kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah aja. Hati-hati, jangan pernah meremehkan niat. Karena kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukthiruhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Dan bisa jadi amalan besar jadi kecil pahalanya. Lagi-lagi disebabkan niat. Ketika kawan-kawan melakukan sesuatu amalan sholih, mungkin ada orang yang memandang, ini pirage, bagi-bagi cai gitu ya. Apa itu pirage ya? Pirage bahasa Jepang mungkin ya. Apa bahasa Indonesianya ya? Masa cuma ngasih air aja gitu ya? Air yang mungkin kalau dirupiahkan ya sekian rupiah, mungkin 500 rupiah ya air yang gelas itu ya. Ketika berbagi dengan orang-orang, dia bisanya membeli 1 dus air mineral gitu ya. Lantas kemudian ada yang mencemooh, ada orang yang kemudian melirik memandangnya dengan dengan meremehkan kebaikan tersebut. Jangan berkecil hati. Karena kata Ibnu Mubarak, rubba amalin sogirin. Bisa jadi seseorang melakukan amal yang sogir, yang kecil. Tetapi pahalanya menjadi besar di hadapan Allah. Rubba amalin sogirin tukthiruhu an-niyah. Sebaliknya hati-hati juga. Wa rubba amalin kabirin. Bisa jadi ada orang yang melakukan amalannya besar. Masya Allah. Amalan solehnya besar. Tapi lagi-lagi tukthiruhu an-niyah ya. Wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Dan ketika seseorang melakukan amalan besar, kalau niatannya bukan karena Allah, nggak ada keikhlasan. Inginnya ya disanjung, dipuji, di like, di share, komen, subscribe gitu ya. Bisa jadi pahalanya menjadi kecil di hadapan Allah, bahkan menjadi gugur, menjadi hangus, tak ada pahala, tak ada ganjaran ketika niatannya bukan karena Allah. Nah teman-teman, jadi yang pertama, akidah Islam itu tujuannya adalah
mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, menenangkan diri dan pikiran. Masya Allah, tabarakar rahman. Dengan kita berakidah Islam ini, kita akan memiliki ketenangan dan pikiran pun akan tenang. Diri kita, pikiran kita akan tenang. Sebagaimana yang tadi sempat saya ungkapkan ya sebelumnya. Yang keempat, akidah Islam bertujuan untuk menyelamatkan tujuan hidup dan amal perbuatan dari penyimpangan akidah atau muamalah. Jadi kalau akidah Islamnya sudah benar, nggak akan lagi. Dan nggak akan kemudian menyimpang dari aturan-aturan Allah. Tidak akan menyimpang dari ibadah. Kenapa? Karena akidahnya sudah benar, sudah lurus. Yang berikutnya, akidah Islam bertujuan untuk proses pembentukan umat dalam meneguhkan semangat beragama. Dengan akidah yang baik, dengan akidah Islam yang baik, maka semangat beragama itu akan muncul pada diri kita. Dan dengan akidah Islam, sarana untuk menyampaikan diri pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini yang kita selalu harapkan ya. Dunrat dunia akhirat, kita pengen baik, kita pengen bahagia, ya kuncinya adalah akidah Islamiyah yang benar. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau bicara iman, iman itu dimulai dari hati ya. At-tasdiqu bil qalbi ya, membenarkan di dalam hati. Hati yang beriman senantiasa dipenuhi oleh kekuatan, ketundukan, kepasrahan, pengabdian, dan penghambaan yang tulus, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati jenis ini mampu menangkap sinar terang hidayah Allah dan memiliki tanda khusus. Di antara tanda-tanda khusus tersebut adalah mahabbatullah, yakni hati yang beriman adalah hati yang selalu mencintai Allah. Hati yang beriman adalah hati yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin merasakan halawah, lezatnya iman itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa? Manisnya lezatnya iman itu apa? Ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Bicara mengenai cinta kita kepada Allah dan Rasulnya tentu dalam banget ya, dalam banget. Karena kalau orang udah cinta kepada Allah, maka dia akan selalu zikrullah, ingat sama Allah, nggak pernah lupa dan nggak akan mau lupa ya. Kalau orang cinta kepada seseorang gitu kan, pasti dia akan selalu ingat padanya. Sulit melupakannya. Kita cinta kepada Allah akan selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah pagi, petang gitu ya. Dan ini bagian dari zikir juga. Hari ini kita kajian itu ya. Dan tidak akan pernah melupakan Allah kalau orang yang sudah cinta. Kedua, orang yang cinta itu pasti akan merindukan. Nanti kita akan bahas ya. Bukti dari kecintaan kepada Allah itu adalah pengen bertemu dengan Allah, kangen sama Allah, pengen berjumpa sama Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah itu, yang ketiga adalah rela berkorban. Oh, siap. Mau harta, bahkan nyawa sekalipun, siap dikorbankan ketika kecintaannya sudah total kepada Allah. Yang kedua, kawan-kawan, selain dari mahabbatullah adalah al-inabah wa tawakkul 'ala Allah. Hati orang yang beriman adalah hati yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Wah, keren pisan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah. Jadi kalau orang yang beriman itu, al-inabah wa tawakkul 'ala Allah. Al-inabah wa tawakkul 'ala Allah. Hati yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah. Kembalikan aja segala urusan kita kepada Allah. Ketika kesulitan, penderitaan, ya, menghampiri dalam kehidupan kita, al-inabah wa tawakkul 'ala Allah, ya. Kembalikan aja kepada Allah. Kita yakin Allah tak akan memberikan ujian, cobaan kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi menyerahkan urusannya sudah kepada Allah saja dan bergantung kepadanya, tawakal kepada Allah. Tawakal yang benar itu ya harus disertai dengan usaha yang maksimal gitu kan, bukan berdiam diri tanpa adanya ikhtiar. Ya, tawakal, bersandar, berserah diri, bergantung hanya kepada Allah. Banyak dalil yang menyebutkan ya tentang al-inabah wa tawakkul 'ala Allah. Banyak juga ya. Ada Ali Imran ayat 159 sampai 160, An-Nisa 81 juga At-Tolaq ayat 3.
Selain mahabbatullah dan selain al-inabah wa tawakkul 'ala Allah, yang ketiga adalah al-ishku fil ibadah. Wih, keren banget ya. Hati orang yang beriman itu al-ishku fil ibadah, hatinya penuh, hatinya akan selalu asyik dalam beribadah, tidak pernah bosan, bahkan selalu penuh munajat kepada Allah. Al-ishku fil ibadah, asyik we ibadah teh. Ya, asyik, senang gitu kan kalau dengar kata asyik, ya senang, menikmati gitu kebersamaannya dengan Allah. Al-ishku fil ibadah. Nggak ada kata bosan dalam beribadah. Ece, naha eta kamari kan nembe rengse tadarus Quran teh. Mbak kan kemarin baru selesai itu baca Quran udah 30 juz udah khotam. Kok sekarang diulangi lagi sih dari awal lagi? Nah, nggak akan ada kata bosan. Terus aja tadarus Al-Quran diulangi lagi. Bahkan kalau yang pertama tuh saya tadarus teh, saya baca Quran itu cuman baca Qurannya saja. Saya mah pengen sekaligus dengan tadaburnya gitu ya. Tadabur Quran. Ketika tadaburnya, terjemahnya dia baca, tafsirnya dia baca gitu ya. Dengan berbagai referensi dari para mufasir. Selesai itu 30 juz. Diulang lagi. Nggak ada kata bosan. Nah, ini Teh Vini dari Anur bersiap tuh jadi tour leader katanya ya. Ketika ditanya tuh jamaah ya, Teh Vini atau siapapun di sini yang pernah merasakan kenikmatan al-ishku fil ibadah, asiknya beribadah di tanah haram, haramain, dua tanah haram, dua tanah suci. Pas begitu pulang selesai melaksanakan ibadah ditanya tuh. Kira-kira bosen atau sebaliknya? Justru pengen balik lagi ke Mekah. Pengen balik lagi. Nggak ada kata bosan. Rindu, kangen, ya Allah, ya Rob. 2 tahun ya pandemi. Kemudian Masya Allah. Lantas Allah takdirkan untuk kembali berangkat. Al-ishku fil ibadah. Karena emang asik, menyenangkan ibadah itu. Nggak ada kata bosan, nggak ada. Teman-teman yang bergerak nih, Masya Allah, tiap Jumat bergeraknya juga ya. Bukan tiap Ramadan, ini mah pergerakannya adalah tiap pekan. Pagi-pagi itu burger, bagi-bagi burger gratis. Kemudian kawan-kawan di KCM tiap Rebo, kalau saya nggak salah ya, hari ini tiap Rebo, keliling masjid ya untuk KCM, komunitas cinta masjid, bebersih toilet masjid. Masya Allah ketika ditanya, Kang Dea sebagai founder, gaya bahasanya juga foundernya, sebagai founder dan kawan-kawan ya, ada Om Sis, ada Abah Iwan dan kawan-kawan, ditanya bosan tuh enggak, ada memang ibadah tuh al-ishku fil ibadah, asik, menyenangkan dengan menjadi orang yang terlibat di bagian bebersih masjid teh ya. Ada kawan-kawan yang kemudian pergerakannya selain dari bergerak berbagi makanan, kemudian bersih-bersih masjid, ada pergerakannya lewat ngasuh barudak ya. Ngasuh barudak naon ngaos ya, baca Quran, belajar Al-Quran di madrasah. Ketika ditanya bosan tidak? Nggak bosan. Ada al-ishku fil ibadah ya, asiknya dalam beribadah, mensyiarkan, apalagi ini ya, memasyarakatkan Al-Quran. Luar biasa. Yang berikutnya, jadi yang pertama tadi adalah mahabbatullah, kedua adalah al-inabah wa tawakkul 'ala Allah. Ya, pertama mahabbatullah, mencintai Allah, kedua adalah al-inabah wa tawakkul 'ala Allah. Hati yang orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya mendorong pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah dan bersandar, bergantung kepada Allah. Ketiga, al-ishku fil ibadah, asyik dalam beribadah dan tidak pernah merasa bosan dalam beribadah. Yang keempat adalah asyauq ilallah. Hati yang beriman selalu merindukan perjumpaan dengan Allah. Nah ini nih, yang seperti tadi saya singgung ya. Asyauq ilallah. Jadi hati orang yang beriman itu kangen sama Allah, pengen jumpa sama Allah. Teman-teman kan sering ya baca Al-Kahfi ya. Coba nanti baca Al-Kahfi 1:10. Sekarang sambil ngedengerin ya pembahasan. Jadi hati orang yang beriman itu faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau hati orang yang beriman dan memang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah teh, ya syaratnya harus dipenuhi dong. Falyamal amalan sholiha, beramal soleh, hendaklah beramal soleh ya. Dan jangan menyekutukan Allah gitu. Simpel kan ya. Jadi kalau kita rindu sama Allah, pengen berjumpa sama Allah,
Falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati ahada. Hendaklah beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Berarti tauhidnya harus benar. Ya. Nah ini disingkat-singkat aja ya kawan-kawan. Kalaupun nggak cukup pembahasannya sampai akhir, kita coba nanti part 2. Wow, hebatnya. Part 3. Bagian 2, bagian 3. Yang kelima, selain asyauq ilallah, yang kelima adalah al-itminan ma'allah. Al-itminan ma'allah, hati yang beriman itu akan selalu mendorong pemiliknya untuk selalu tentram bersama Allah. Hati orang yang beriman itu pasti akan merasakan ketenangan, ketentraman sama Allah. Ar-Ra'd ayat 28-nya dalilnya ya, sering kita baca ya. Orang-orang yang beriman itu adalah hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenang mengingat Allah itu dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang. Ya. Jadi sesulit apapun kehidupan kita, ya Allah, tidak ada Allah saya mah ya. Ya. Allah bersama kita. Allah membersamai kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dia Allah adalah sebaik-baik penolong kita. Jadi ketika keimanannya mantap, keimanannya kuat, maka kita pun akan merasakan ketentramannya bersama Allah. Ya. Hari ini zaman now banyak orang yang kemudian jadi melenceng ya. Jadi melencengnya apa ya? Tenangnya bukan kepada Allah, tapi tenangnya dengan ketenaran, popularitas. Hati-hatinya. Nah, nanti sebut nanti sindrom namanya. Star syndrome gitu. Jadi hati-hati dengan gila ini ya, gila ketenaran, populer, pengen viral ya. Mending kalau kebaikan yang diviralkan itu dan tujuan maksud dari keviralan tersebut, ketenaran tersebut untuk mengingatkan Allah kepada Allah, untuk mengingatkan orang-orang kepada Allah. Tapi kalau kemudian keviralan tersebut, ketenaran tersebut hanya cuma-cuma ingin meraih dari kesenangan dunia, ini ketentraman dunia, salah ya, salah jalan. Karena banyak orang-orang yang kemudian dia sudah tenar, dikenal, ternyata nggak tenang dengan ketenaran itu ya. Kata orang yang sudah dikenal gitu ya. Dia cerita nggak tenang, ya nggak tenang. Mau tenang gimana tuh? Begitu kawarteg teh seueur nu hoyong foto, begitu mau makan nembe ge bade sahwap foto begitu sahwapnya Kang Dani itu atas masuk TV komonya mas itu ya Kang Dani mau ikut foto kadek ngahuap baso itu jadi ngahuap mie ayam tehnya karena banyak yang moto tuh kaburu dinginnya mie ayam teh. Nah jadi kalau pengen tenang ya kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Al-itminan ma'allah. Yang berikutnya, hati orang yang beriman itu al-hirsu alal wakti. Yakni senantiasa penuh dengan pemanfaatan waktu yang maksimal, selalu diisi oleh amal soleh dan bukan pekerjaan yang sia-sia. Ini yang sedang dilakukan oleh Dunrat. Ya, yang dilakukan oleh Dunrat juga teman-teman yang lain yang menyaksikan lewat YouTube. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang beriman, hatinya yang beriman adalah al-hirsu alal wakti, berupaya terus, senantiasa memaksimalkan sisa-sisa umur kita untuk apa? Untuk beramal soleh, diisi dengan amal soleh. Bukan diisi dengan perbuatan yang sia-sia. Amal soleh, terus ya. Ketika hari ini orang begitu sibuk, ya, perhatian ke sinetron ya salah satu sinetron mau disebatkannya judul namanya sibuk mencari apa ya cerita nanti naon sih atuh udah di postingan atuh bahkan punten ya nggak sedikitnya di kalangan kita juga mungkin yang kemudian nge-share kaitan dengan sinetron tersebut yang lagi ngehits yang lagi viral gitu ya orang-orang tuh jadi penasaran. Ya, betul nggak? Lihat di Instagram si Eta ngebahas Eta, naon sih tentang naon. Jadi penasaran. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pengen lihat. Mending kalau lihat itu adalah manfaat, tapi kalau yang dilihat itu ternyata hal yang sia-sia. Maka itu harus dihindari oleh kita sebagai orang yang mukmin. Ya,
Jadi kita berupaya kawan-kawan al-hirsu alal waqti untuk pemanfaatan waktu yang maksimal dengan isi amal soleh dan bukan pekerjaan yang sia-sia. Yang berikutnya adalah al-ihtimam bil kaif. Al-ihtimam bil kaif itu orang yang mempunyai hati yang beriman dalam melaksanakan amal tidak hanya tertumpu pada kuantitas amal, tetapi pada kualitasnya. Bukan hanya pada kuantitasnya amal, tapi tertumpu juga pada kualitasnya amal. Ya, Al-Mulk ayat 2 insya Allah sudah pada hafal ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amala, kita berupaya untuk melahirkan amal-amal yang berkualitas. Ya. Ya, tentu amal berkualitas itu prinsipnya satu harus niat karena Allah, tujuannya karena Allah, ikhlas. Dua adalah benar cara melakukannya. Ya, kalau nggak benar cara melakukannya meskipun niatnya benar, ya nggak benar. Kalau cara melakukannya benar tapi niatannya tujuannya bukan karena Allah, berarti nggak benar. Itu harus dua-duanya ya. Ikhlas dan dua adalah ittiba atau mutaba'ah. Berikutnya adalah al-hirsu ala ta'ah. Hati orang yang beriman itu selalu mengikat diri pada ketaatan kepada Allah. Al-hirsu ala ta'ah. Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Berupaya terus untuk taat. Jangan sampai maksiatnya. Kalau maksiatnya, balik lagi kepada Allah. Ya Allah, kuatkan ketaatanku kepadamu. Ya Allah, jauhkan, hindarkan hamba dari godaan-godaan syaitan yang mengajak, mengarahkan hamba kepada kemaksiatan. Berupaya dengan sekuat tenaga. Berupaya dengan sekuat tenaga agar kita taat kepada Allah. Dan orang-orang yang taat, maka Allah akan berikan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Dunia akhirat kita akan raih ketika kita berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Berada di jalan yang Allah. Ya. Selalu aja. Berada di jalan yang Allah, di jalan yang benar. Tidak ada keinginan sama sekali untuk menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kawan-kawan, yang berikutnya, yang keberapa ya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yang ke-9 adalah al-ittijah ilallah. Hati orang yang beriman itu berorientasi hanya mengharapkan ridho Allah. Ini ilmu yang saya dapat dari Bu Vini ya. Masih ada Bu Vini? Oh, Bu Vini. Saya dapat ilmu dari Bu Vini. Jadi setiap kali pertemuan itu beliau sampaikan, yang penting kita masih dapat ridho Allah aja gitu. Oh, dalam sangat bahasanya itu ya. Memang tujuan dari kehidupan yang kita jalani itu apa sih? Ya kita pengen atau Allah teh ridho. Kalau Allah ridho kepada kita, senangnya minta ampunnya. Maka udah jelas apa yang kemudian kita khawatirkan dalam kehidupan ini ketika kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ittijah ilallah, berorientasi hanya mengharapkan ridho Allah. Berorientasi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini bahasanya cukup panjang kawan-kawan, supaya jadi penasaran gitu ya. Nanti kita lanjutkan di part 2 aja ya. Ternyata saya nggak cukup ngebahas untuk menyelesaikan Al-Baqarah 177 berbicara mengenai hakikat kebaikan, karena saya juga dengan kawan-kawan ini dengan Ustadz Ambia nih Kang Dani ya, ada kajian juga nih ya, 5:30 apa-apa, jadi cukup setengah jam berikutnya ya, biasanya sampai 6:30. Jadi ikut kajian juga dengan Ustadz Dr. Ahsin Sakho ya, ulama Ahlul Quran insyaallah. Kajian di pagi hari ini tentang banyak hal ya, tentang khususnya di pagi ini ada kajian tentang bab tentang al-itsmu, tentang dosa. Mungkin itu dulu yang bisa dipaparkan, disampaikan tentang hakikat kebaikan ya, part 1 insyaallah. Mungkin bagian saya bulan depan lagi ya, biasanya sebulan sekali karena ada banyak materi di sini. Nanti di bulan berikutnya kita coba bahas berikutnya karena makin asyik, makin menarik ini bahasan Al-Baqarah 177 kaitan dengan hakikat kebaikan. Sakitu we heula ti pusat mah bahnya. Siap, Pak Ustaz.
Masya Allah, Abah. Semangat, Bah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kang Ustaz Deden yang begitu banyak sekali memaparkan ilmu kepada kita semua sahabat sekalian. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya tentunya dan tetap istiqomah. Amin. Sahabat sekalian, dikarenakan Kang Ustaz Deden tidak ada sesi tanya jawab, jadi kita ke sesi selanjutnya yaitu informasi dari kegiatan bergerak selanjutnya. Dan kemarin Kang Dani telah ada tamu dari Inovindo. Semoga ada kabar baik dari beliau tentang kerjasama dengan Inovindo. Dan selanjutnya untuk siang ini akan ada KCM di Bale Endah ya sahabat sekalian. Dan tentunya di hari Kamis ada agenda bergerak di Banjaran. Jadi kita ke Bandung Timur gitu ya. Selatan, Mbak. Selatan. Bandung Timur, bahasa ujung berung. Indonesia itu timurnya selatan teh. Ada Masya Allah. Enggak Kang Dani, Kang Dea diinformasikan kegiatan untuk seminggu ke depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran untuk UD Channel. Ilmunya luar biasa sekali. Alhamdulillah. Sedikit informasi, Bah. Insya Allah kita hari ini selain KCM, kemarin hasil dari rapat sama Kang Novi dari Inovindo, alhamdulillah beliau bismillah konsolidasi dengan usahanya Inovindo untuk support di media sosialnya, terutama di website, dan insya Allah nanti akan dibikinkan juga aplikasi khusus bergerak. Jadi nanti bisa diinstalkan. Kemarin kita diskusi panjang, jadi nanti ada bagian dari tim Inovindonya yang ngurusin. Jadi nggak dibiarkan begitu saja. Jadi insya Allah nanti beliau juga akan menghadirkan traffic buat orderan bergeraknya bisa tambah gacor ya kalau bahasa ininya. Dan alhamdulillah info dari bergerak yang ada di Bekasi di Bunian kemarin, insya Allah setelah hasil 1,5 bulan lebih dari bulan November itu sudah ada pengiriman bergerak sana, kemudian launching di bulan Desember awal sampai kemarin di akhir Desember awal Januari kita evaluasi, sudah ada donasi dari profit keuntungan yang di share untuk Bunian bergerak itu totalnya kurang lebih 7,5 juta ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi penjualannya sudah hampir 2.000 pieces burger ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali. Kemudian besok hari Kamis kita akan berbagi di Banjaran bersama Kang Ahmad di Madrasah Al-Ikhlas ya di Banjaran. Insya Allah hari besok dimulai dari jam ba'da asar. Insya Allah Pak Yasir di Antos, Pak Yasir, Teh Erika juga. Kemudian di sini ada Kang Wiwit yang sudah lama kita nggak ketemu nih. Kang Wiwitnya sedang sibuk mencari ini yang tidak ada sih sepertinya ya. Dan kemudian di hari Jumat doa juga buat teman-teman semua. Insya Allah sahabat kita Pak Dokter akan kita antarkan ke Jakarta untuk melangsungkan pernikahannya di hari Sabtu. Jadi hari Jumat sore kita berangkat ya. Allah. Jadi alhamdulillah Pak Dokter hari Jumatnya kita anterin ke Jakarta untuk melakukan pernikahan ya, melepas lajangnya ya. Dan mohon doa dari sahabat-sahabat semua ya. Bukan Bu Dokter. Ya, alhamdulillah. Kemudian hari jadi kalau yang mau ikut mangga di hari Jumat ya. Insyaallah pada asar kita berangkat mungkin atau maghrib, sebelum maghrib kita sudah berangkat. Lalu hari Sabtunya pulang dari acaranya Pak Dokter itu mampir dulu, kita akan semuanya mampir ke Pasantren Bunian Bekasi untuk melihat atau nengok dari bergeraknya ya. Itu tadi buat neraktir burger ya di sana ya insya Allah. Kemudian info lagi yang terakhir setelah itu hari Jumat yang akan datangnya kita diundang ke
Sumedang ya, di Ponpesnya Sumedang, sahabatnya atau kakak kelasnya Ustadz Feilian di Mesir. Kita diundang ke sana, kurang lebih ada 250 santri juga. Kita akan berbagi untuk sharing motivasi juga di pondok pesantren yang ada di Sumedang. Dan tadi Ustadz Abu Ambia, Ustadz Deden, kita diundang, harinya belum ditentukan, tapi di bulan Februari awal beliau minta untuk kita ngisi kajian atau ngisi acara di masjidnya beliau, dia Ustadz Abu Ambia, dan beliau minta terserah kita yang mau ngisinya di hari apa, nanti beliau yang koordinasikan dengan jamaah. Paling itu saja Bah yang disampaikan. Mangga. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Dani yang telah menginfokan kegiatan bergerak, dan semoga apa yang kita agendakan terlaksana dengan baik. Kang Haji ada tambahan nih? Kalau tidak ada tambahan lagi, Kang Ude, barangkali masih ada, kita tutup dengan doa aja. Ude, silakan. Sebelum kita berakhir, kita berdoa dulu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga apa yang dipapar disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto dulu ya, sahabat sekalian. Dibuka dulu videonya biar kelihatan kegantengan dan kesalehannya. Siap. 1, 2, 3. Kita cek dulu ya. Kita cek. Mantap. Kita ulang lagi. Diulang, Bah. Masih mantap. Diulang. Ada yang kurang pas. 1, 2, 3. Si gemoy. Kita cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya mah udah saya. Hari ini ada yang dari Singapura loh, Kang Dani. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu Jena, Sanes. Ini. Iya, ini Jena. Masya Allah, Jena ditibrak itu. Baby Jena, babyku. Masya Allah. Bah, dikondisikannya Pak ya. Siap. Semangat bergerak. Gimana? Semuanya, Udah baby Alnya sehat? Mana dong baby-babynya, ajakin dong. Alhamdulillah kemarin Bah udah dicek. Dan hari ini panas, nggak panas lagi. Alhamdulillah. Hari ini panas, harus cek lab gitu. Siap, hati-hati. Tuannya. Maka Semua sekalian ya. Selamat bergerak dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini Kang Ahmad, jangan lupa ini rekamannya dikirim ke. Ada Teh ini yang mau berangkat umroh nih kayaknya ya. Masya Allah, semoga lancar ya. Doain segera nyusul nih Abah nih. Abah ya. Siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.